warga di Tangerang, Banten mengalami keracunan akibat kebocoran gas di sebuah pabrik es. Para korban mengalami sesak hingga ada yang jatuh pingsan. Penyidik di Treskrimum Polda Lampung melakukan pelimpahan tahap 2 atau pelimpahan tersangka dan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka komika AR. Polres Luwu Utara Polda Sulawesi Selatan mengawal distribusi logistik pemilu ke daerah terpencil dengan pesawat perintis. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 7 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Pagi selengkapnya. Puluhan warga di Tangerang, Banten mengalami keracunan akibat kebocoran gas di sebuah pabrik es. Pada Selasa dini hari, para korban mengalami sesak hingga ada yang jatuh pingsan. Puluhan warga yang mengalami sesak nafas akibat keracunan kebocoran gas di pabrik es Koang Jaya, Tangerang segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan tempat kejadian sudah disterilisasi agar warga tidak ke lokasi. Penyebab kebocoran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 4 provokator tawuran di TPU Perumpung, Jakarta Timur. Penyalahgunaan lahan TPU sebagai tempat kumpul kelompok remaja disinyalir menjadi salah satu pemicu seringnya terjadi tawuran. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengecek TPU Perumpung pasca kejadian tawuran Senin malam. Kapolres bersama jajaran mengamankan 4 orang provokator yang terindikasi melakukan tawuran di TPU Perumpung. Selain menangkap provokator tawuran, Kapolres juga melakukan dialog dengan masyarakat sekitar TPU tentang Kamtipmas di wilayah sekitar TPU Perumpung. Seringnya terjadi tawuran di TPU Perumpung disinyalir karena banyak remaja yang kumpul ataupun bermain bola di jalan TPU Perumpung, serta karena banyaknya akses masuk ke TPU dengan cara melompat pagar. Untuk mencegah berulangnya kejadian ini, Polres Metro Jakarta Timur akan melakukan patroli di jam-jam rawan, serta melakukan koordinasi dengan unsur terkait. Selain itu, warga juga berharap TPU Perumpung dikembalikan sebagaimana fungsinya dan tidak lagi menjadi tempat kumpul kelompok remaja. Polda Bangka Belitung memulihkan lahan kritis bekas tambang dengan melakukan reboisasi. Ribuan pohon ditanam untuk mencegah terjadinya kerusakan alam. Polda Bangka Belitung menanam 2.200 pohon di lahan bekas tambang seluas 2,5 hektar di kawasan kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM Bangka Belitung. Penanaman ini dilakukan di atas lahan kritis bekas tambang untuk memulihkan kembali kondisi tanah dengan cara mereboisasi. Pohon yang ditanam diantaranya sejumlah 2.000 pohon jenis kayu putih dan sisanya ditanami jenis buah-buahan yang dinilai mudah tumbuh di lahan bekas tambang. Kapolda Babel Irjen Pol Tornagogo Sihombing menyatakan komitmennya untuk memulihkan lahan kritis di wilayah Pangkal Pinang termasuk seluruh Pulau Bangka dan Belitung.
Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian alam dan mencegah pengerusakan terhadap lingkungan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita melaksanakan penanaman pohon di atas lahan kritis, dan kita akan bertekad untuk semua lahan kritis yang ada di Pangkal Pinang ya, maupun yang ada di maupun yang ada di Pulau Bangka ini yang masih ada lahan kritis, ataupun di Belitung. Nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menanam pohon. Kita tadi menanam pohon kayu putih. Kayu putih ini memang kemungkinan tumbuh itu tinggi sekali, 99% tumbuh ya. Nah itu sehingga kita betul-betul merasakan bahwa kita sebagai aparat, sebagai masyarakat juga ingin supaya Pulau Bangka ini ataupun Pulau Belitung ini tidak lagi dikotori oleh ulah-ulah manusia, oknum-oknum manusia yang merusak alam. Selain di kawasan kantor pusat layanan terpadu Bangka Belitung, penanaman lahan bekas tambang juga dilakukan serentak di berbagai wilayah Polres Bangka Belitung. Rencananya, penanaman ini juga akan terus dilanjutkan secara bertahap dalam rangka reboisasi lahan bekas tambang. Dari Humas Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan, Polda Sumatera Barat menggelar aksi bersih-bersih di kawasan pantai Kota Padang. Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan, Polda Sumatera Barat menggelar aksi bersih-bersih di kawasan pantai Kota Padang. Aksi bersih-bersih pantai ini dipimpin oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, dengan diikuti oleh Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Guguh Setono, pejabat utama Polda Sumbar, dan personel Polda Sumbar. Selain dari personel Polda Sumbar, juga terlihat diikuti oleh Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar, dan ASN Pemerintah Kota Padang. Aksi peduli kebersihan ini dilakukan dengan memungut sampah-sampah yang ada di pinggir pantai Padang. Dimulai dari kawasan Cimpago Pantai Padang, Kapolda Irjen Pol Suharyono menyampaikan tidak kurang dari 2.000 personel dilibatkan untuk melaksanakan salah satu bagian dari program Quick Wins Presisi Polri, secara khususnya di lingkungan kepolisian, yaitu peduli kebersihan. Kegiatan peduli kebersihan ini juga dilaksanakan secara serentak se-Sumatera Barat, sehingga para Kapolres dan Kapolresta saat ini juga melaksanakan hal yang sama di setiap pesisir pantai maupun di pantai yang dilihat secara langsung kasat mata itu ada yang perlu dibersihkan. Dari Humas Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.